Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Pak. dahsyat dan luar biasa. Alhamdulillah, semoga sehat Alhamdulillah. walafiat semua ya. Nah, hari ini Bapak kita, gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Cuman karena hari ini hujan deras malam dan cuacanya dingin sekali, jadi saya agak kurang, apa lah, agak masuk angin lah gitu tadi. Oke, itu Eh, kita berjumpa lagi di hari ini di perjumpaan ketiga ya. Di mana minggu kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas ini ya, membahas tentang media-media trans. Tapi sebelumnya untuk memastikan apa kalian sudah masuk semua ya di kelas di laboratorium ini? Sudah, Pak. Oh, sudah Udah, ya. Udah, Pak. Pak. Oke. Udah. Udah nggak ada yang di luar lagi ya. Oke. Ya. Sebelumnya saya ini dulu ya, absen dulu. Yang pertama Usep ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Usep atau Eh, ya, Usep itu cowok kan? Hadir, Pak. Kawan Edi ada? Kalau malam musik, Pak. Iya, Siap oke. hadir, Pak. Oke, saya Pridawati ada? Hadir, Pak. Oke. Neneng ada? Jangan. Oke, semua. Jangan, ya. Semuanya masuk semua ya? Oke. Masuk, Eh, Pak. masuk semua ya. Baiklah. Masuk, Pak. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, praktikum jaringan komputer hari ini, mari ada baiknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga materi-materi hari ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai-nilai positif pada kita semua. Saya berikan Amin. waktu berdoa mulai. Oke, doa selesai ya. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang media-media transmisi jaringan komputer. Mungkin sebelum saya melanjutkan praktikum hari ini, saya mungkin ada yang mau bertanya tentang apa namanya materi minggu kemarin ya, tentang media-media transmisi jaringan komputer yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Mungkin kalau ada ya silakan ditanyakan. Jadi media-media transmisi yang kemarin kita bahas adalah gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan satelit. Mungkin ada pertanyaan? Kalau kabel itu apa, Pak? Oh, kabel. Kabel itu kabel lah ya. Karena kan salah ketik saja kabel ya. Kabel itu media transmisi atau peralatan yang digunakan untuk mentransmisi, mentransferkan data ya di jaringan komputer. Oh, Nah, ini yang kabel ini yang hari ini yang akan kita bahas. Nah, mungkin ada pertanyaan dari materi-materi yang minggu kemarin kita bahas, yaitu kemarin kan kita bahas di pertemuan kedua, gelombang radio, gelombang mikro, dan infrared, dan satelit. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Cukup, Pak. cukup ya, belum cukup, ada ya. Pak. Oke, kalau begitu hari ini kita akan membahas media transmisi kabel ya. Nah, cuman Baik, Pak. sebelum saya melanjutkannya, saya akan ini dulu berikan sedikit eh, CPMK ya. CPMK dari mata kuliah hari ini adalah mampu mempraktekkan pemasangan kabel strike dan cross. Jadi ada dua nanti ya capaian kita. Jadi seluruh mahasiswa akan mampu untuk melakukan pemasangan kabel dengan susunan strike dan cross. Sedangkan sub CPMK-nya mahasiswa akan mampu memasangkan kabel jaringan dan menginstalasi serta mengkonfigurasi jaringan komputer ya di perangkat lunak dan perangkat lunak jaringan komputer. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan jelaskan sedikit ya tentang media transmisi jaringan komputer berbasis kabel ini. Yang pertama ada twisted pair atau STP ya. Yang kedua UTP, kabel UTP atau unshielded twisted pair. Dan yang ketiga adalah kabel koaksial. Yang keempat fiber optik.
Nah, yang pertama twisted pair. Twisted pair ini adalah kabel shield twisted pair nyaris memiliki kelebihan ya dan kekurangan yang sama dengan UTP, artinya hampir-hampir sama. Bentuknya juga sama gitu ya dan tipenya juga sama. Satu, oh, sebentar ini share screen-nya. Nah, satu hal keunggulan STP adalah eh, jaminan proteksi dari jaringan intervensi eksternal. Nah, sayangnya STP ini sedikit lebih mahal dibandingkan UTP karena mereka nanti UTP dan STP ini satu jenis ya. Kabel STP tidak dapat dipakai dengan jarak yang lebih jauh bagaimana media lainnya seperti kabel koaksial dan fiber optik ya. Dan kecepatan keluarannya itu 10 sampai dengan 100 Mbps. Sedangkan panjang maksimum yang diizinkan dari kabel STP ini 100 meter. Jadi pendek, termasuk pendek ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel STP ini lebih dari 100 meter, maka kita butuh repeater atau penguat sinyal. Repeater berbasis kabel ini contohnya ada hub, ada switch ya. Atau kalau yang sudah dua fungsi itu ada fungsi wireless dan kabel itu ada access point. Jadi bisa menggunakan 3 jenis repeater ini untuk memperkuat sinyal dari kabel STP ini. Itu ya buku referensi yang bisa digunakan yaitu dari buku Budi Raharjo tahun 2020 ya dengan komputer dasar pemrograman penerbit Andi. Oke, selanjutnya kabel UTP, unsealed twisted pair. Kabel UTP ini karena unsealed ini artinya tidak memiliki pelindung seperti STP. Kalau STP kan dia seal, ada pelindung. Nah, sedangkan UTP ini tidak ada pelindungnya. Panjang kabelnya ya sama juga 100 meter seperti STP tadi ya maksimum ya. Jadi kalau lebih dari 100 meter sama seperti STP tadi juga membutuhkan penguat sinyal lagi seperti hub, switch dan access point mungkin ya. Kabel UTP juga memiliki banyak keunggulan sebenarnya. Selain mudah dipasang, ini ukuran kecil, juga harganya lebih murah pasti dibanding dengan kabel-kabel yang lain seperti kabel STP, koaksial, dan fiber optik. Kekurangan kabel UTP ini adalah rentang terhadap efek intervensi elektris yang dasar dari luar dan perangkat-perangkat elektrik yang lainnya. Sedangkan kecepatan luarannya yaitu 10 sampai dengan 100 Mbps. Buku referensinya ya bisa kalian baca di buku Budi Raharjo terbitan tahun 2020 di jaringan komputer dasar pemrograman penerbit Andi ya. Oke, untuk kabel koaksial ini ya kabel LAN juga ya. Nah, cuman kabel koaksial ini lebih menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan repeater seperti kabel UTP dan STP tadi ya, karena panjang maksimumnya bisa 200 itu untuk DIN koaksial dan 500 meter itu untuk DIN koaksial. Jadi lebih panjang kita menggunakan kabel koaksial sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan repeater ya. Kemudian kecepatannya ya sama dengan kabel STP dan UTP tadi 10 sampai dengan 100 Mbps. Harganya biaya rata-rata per node itu per titik jaringan ya itu lebih murah karena sedikit menggunakan itu tadi ya sedikit menggunakan repeater tadi. Nah, media ukuran konektornya itu di media di areal medium ya. Nah, yang keempat contohnya adalah fiber optik. Fiber optik ini kabel yang memiliki kecepatan tinggi ya. Ini ukurannya sudah gigabit per second. Beda dengan koaksial dengan STP UTP tadi masih megabit per second. Nah, kalau untuk fiber optik ini kecepatan transfer datanya ini sudah gigabit per second. Kemudian bandwidth fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Berarti kalau untuk video streaming gitu ya dan sebagainya itu sudah sangat lancar sekali. Distance jarak sinyalnya dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan melakukan refresh atau diperkuat oleh repeater tadi. Jadi kabelnya bisa langsung jauh gitu ya.
Dan resistensi, daya tahannya kuat terhadap impas elektronik magnetik yang dihasilkan dari perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor, dan bahkan kabel-kabel transmisi yang lainnya di sekelilingnya. Dan maintenance kabel-kabel fiber optik memakan biaya perawatan yang relatif murah. Makanya hanya saja kekurangannya kabel fiber optik ini mahal ya, jadi tidak digunakan oleh personal, tapi ini adalah korporasi yang menggunakan. Nah, selanjutnya peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengkabelan dan konfigurasi. Yang pertama, kita nanti waktu praktikumnya akan membutuhkan LAN card. Nah, LAN card ini jika kita nanti menggunakan PC, personal komputernya yang digunakan PC, karena LAN card ini berupa ini ya, card yang ditancapkan di PCI, di slot PCI. Tapi kalau pakai laptop nggak perlu LAN card lagi karena port LAN-nya sudah onboard ya. Kemudian konektor RJ45 seperti yang saya minta minggu kemarin kalian membawa ya. Dan saya lihat sudah membawa semua. Kemudian tang crimping ini sudah kami sediakan ya di lab. Ini tang crimping ini fungsinya ini untuk ada 3 ya. Yang pertama memotong, mengupas, kemudian mengkrimping atau mengunci kabel yang dihubungkan ke konektor. Kemudian kabel UTP atau STP yang sudah saya minta minggu kemarin kalian membawa ya. Dan saya lihat semuanya sudah membawa juga ya. Nah, kemudian LAN tester ini Ya, Pak. fungsinya untuk mengetes ya, mengecek kebenaran pemasangan kabel UTP atau STP ke konektor RJ45-nya. Nah, di LAN tester ini nanti ada lampu indikator. Jika pemasangan kabel ke konektornya benar, maka lampu indikatornya akan hidup semua ya. Baik itu yang strike maupun cross nanti. Nah, kemudian ada hub dan switch. Hub dan switch ini sebagai repeater tadi ya, untuk penguat sinyal. Ini akan kita gunakan juga dan sudah sediakan juga di lab ini. Nah, ini untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan kabel ini ya nanti. Oke, itu ya alat-alat yang digunakan. Semuanya sudah membawa dan semuanya sudah lengkap. Jadi kita hari ini bisa melaksanakan praktikum. Nah, untuk praktikum hari ini kita akan membuat susunan kabel UTP. Ada 2 susunan kabel ya. Di awal saya sebutkan tadi. Yang pertama susunan strike. Itu susunan strike. Ya, namanya strike itu lurus ya. Susunan kabelnya dimulai dari putih orange, putih hijau, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan itu di ujung satunya, ujung duanya, ujung satunya lagi itu sama karena dia strike. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, susunan kabel UTP strike ini digunakan untuk menghubungkan peralatan komputer, jaringan komputer, peralatan-peralatan yang berbeda jenisnya dan fungsinya seperti komputer ke hub atau switch ya. Nah, kemudian nanti kita juga membuat susunan kabel cross ya, cross kabel yang mana susunannya putih orange, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan ujung satunya yaitu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, kegunaan kabel cross ini untuk digunakan pada alat-alat jaringan komputer yang berbeda, yang sama jenisnya ya. Misalnya komputer ke komputer, switch ke switch, atau hub ke hub, atau router ke router gitu ya. Itu fungsinya kabel cross. Oke ya, itu gampang sekali nanti penggunaannya praktiknya, karena di dalam kabel UTP itu atau kabel STP itu ada 8 kabel dan dengan berbagai macam warna-warnanya tadi ya. Warnanya ini tadi ya. Jadi ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat ya. Nah, itu kita nanti langsung susun berdasarkan sesuai urutan yang cross ya, sesuai urutan dengan cross. Sedangkan yang strike sesuai dengan urusan kelas strike ya. Nah, jika sudah disusun, maka kalian nyusunnya biar gampang itu ini dulu ya, dimekarkan dulu seperti ini, seperti gambar ya, dimekarkan dulu.
Kemudian nanti setelah dimekarkan kalian harus dirapatkan dan dikunci pakai tang krimping seperti ini ya. Oke, kalau sudah dikunci, maka insya Allah kalau sudah benar tahapan-tahapannya, maka kabel UTP dan konektornya ini akan eh, terkoneksi dengan benar ya. Kemudian ya kita tes dengan menggunakan NAND tester. Nah, kebenaran pemasangannya ini. Kemudian kalau sudah benar, maka kalian silakan tes langsung kalau yang strike dari komputer ke switch atau ke hub, sedangkan yang cross itu gunakan untuk mengetesnya itu dari komputer ke komputer atau dari switch ke switch yang sudah disediakan. Oke ya, itu nanti langsung praktiknya seperti itu. Sedangkan untuk praktikum ini nanti untuk mengkonfigurasi jaringan komputer LAN ini harus ada beberapa kelompok ya. Jadi silakan dibuat kelompok untuk konfigurasinya. Kalau pengkabelannya tadi masing-masing ya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan untuk konfigurasinya wajib harus ada kelompok, minimal ada 4 orang ya, karena jaringan komputer itu harus lebih dari satu komputer. Jadi harus minimal 2. Nah, di sini dalam hal ini hari ini satu kelompok minimal 4 orang ya untuk meng-create itu. Nah, salah satu tim anggota harus merekam ya kegiatan kalian mulai dari pengkabelan dan konfigurasi kabel itu ya, konfigurasi jaringan LAN-nya direkam, kemudian hasil rekamannya nanti tolong dikirimkan ke ini ya, Flipgrid ya, Flipgrid di topik praktikum jaringan komputer 1 ya, di media transmisi jaringan komputer. Nah, itu videonya saya buat maksimum 10 menit ya. Nanti silakan dikirim di sana. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai Sudah, semua Pak. mengerjakannya? Oke, Ya, sudah Pak. selesai ya. Kalau sudah selesai semua mengerjakannya, sudah direkam juga ya? Udah, Pak. Oke, Sudah, kegiatannya sudah direkam juga. Silakan kalian kirim ya, diupload filenya di flipgrid.com ya. Ini ininya, kodenya ya, linknya di sini. Silakan ada masukan nanti videonya di sana. Oke ya. Oke, terima itu kasih. saja. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, saya Ya, bertanya nih ya Pak, silakan, dalam silakan. pengerjaan tugas tadi ketika saya mengclipping pakai tang Pak, Iya, untuk saya masukkan ke konektor itu, ternyata saya tester nggak muncul hijau semua atau setreng Pak, ada yang merah, ada yang ini, kayaknya iya. mungkin saya salah ya Pak ya, boleh dijelaskan sedikit Pak? Gimana Pak gimana pertanyaan tadi Pak. kurang kurang ini apa suaranya? Iya, begitu saya clipping pakai tang tadi, Pak. Iya. Takutnya saya masukkan ke switch, ternyata saya colokkan, kok Mm-mm. nggak nyambung, Saya Pak. juga, Ada Oh, kayak nggak itu. nyambung. Oh, Iya. Oh iya, oh, itu ada bisa kita identifikasi kalau tidak terkoneksi itu. Yang pertama mungkin urutan dari pemasangan kabel itu tidak salah gitu. Yang kedua mungkin saat mengkrimping konektornya itu kurang pas. Jadi ada kabel yang tidak terhubung dengan lempengannya ya dengan sempurna. Nah, mungkin itu ya. oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi untuk Oke, videonya udah saya sama-sama. kirim ya Pak ya. Ya, terima Nanti saya kasih, Pak. perbaiki praktek lagi Pak. Oke, terima kasih, Yones. Itu saja ya, waktu hari ini sudah habis. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya di minggu depan ya. Sampai jumpa, Bapak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Muhajir. Kita aplaus dulu untuk Pak Muhajir. Ya, manajemen waktunya sudah baik ya, Bapak. Untuk itu kita silahkan dulu untuk komentator berikutnya dari peserta.
ada Pak Dr. Edi, silakan Pak. Ya, terima kasih, Bu. Bagus Pak Muhadjir ya. Izin memberikan masukan, Pak. Demi kemajuan kita bersama kan, Pak. Yang pertama mungkin pada saat penyampaian tentang kesehatan dan sebagainya, biasanya kan berpengaruh gitu. Sakit atau tidak tetap sehat ini, Pak. Ini izin. Lalu ada yang saya lihat tadi ada beberapa ini gambar, mungkin agak dikasihlah sedikit video atau karena memotong kalau nggak salah ini ada memotong itu apa namanya memotong yang gambar nomor alam 13 itu kan seperti gambar karena ini biasanya kalau nggak ada efek ini kan ini dia agak ini begini ada video agak goyang-goyang atau gimana gitu Pak atau video singkat kan dijelaskan. Eh, kalau kalau selebihnya udah bagus Pak. Keren Pak. Ya mungkin terima kasih Bu. Itu aja Bu. Terima kasih Pak. Baik Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama, Bu. Ya, Pak Noe silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Neneng. Ini Pak Muhadjir Arafat ya. Ini ahli jaringan komputer ya Pak ya, Ya Pak, di Teknik Informatika. teknik informatika ya. Iya. Baik, ini mata kuliah Bapak ini kan praktikum ya Pak ya. Iya, praktikum. Kebetulan Nah. saya sedikit kalau mata kuliah teori itu cuma Teori ya. sedikit. Iya. Oke, karena ini mata kuliah praktikum biasanya ada buku panduan praktikum kan. Jadi mahasiswa biasanya sudah membaca buku panduan praktikum. Iya. Nah, untuk Pak Muhadjir, untuk media pembelajarannya sudah bagus, ya, sudah jelas ya, tulisannya jelas. Kemudian, tapi diusahakan ada beberapa tulisan yang perlu lebih diperbesar gitu. Seperti di halaman pertama itu kan kelihatan tulisannya kecil, tapi banyak Iya. gambar yang kotak-kotak di atas gitu. Jadi kurang proporsional. Jadi Iya. lebih diproporsionalkan lagi ketika membuat PowerPoint. Materinya sudah tidak diragukan lagi ya, paham lah terkait dengan bagaimana. Nah, ini kan tadi sub CPMK-nya melakukan pemasangan kabel ya. Iya. Pemasangan kabel. Hanya saran saya memang di awal itu harus menyajikan satu profil lulusan, Pak. Oh ya, itu yang lupa. Ya, profil lulusan siapa yang di sini yang sudah, maksudnya profil lulusan yang sukses lah, siapa ditonjolkan itu siapa gitu kan, yang sudah sukses itu menjadi contoh bagi mahasiswa nanti kalau saya memahami materi ini, berpraktikum ini, nanti saya menjadi sosok seperti ini. Untuk CPMK sudah disampaikan, kegiatan ini kan sebenarnya kegiatan praktikum sudah dipastikan menggunakan PJBL, Project Iya. Based Learning. Iya, based learning. Jadi ikuti langkah-langkah Project Based Learning, ya mulai dari penguasaan konsep dulu ya. Iya. Tadi sudah disampaikan penguasaan konsep, tapi karena ini praktikum di awal itu ya diberikan pertanyaan mendasar kalau PJBL, pertanyaan mendasar. Anak-anak sudah pernah belum memasang kabel ini kan pertanyaannya itu. Oh. Bisa jadi ada yang sudah kan, kalau sudah ya ditindaklanjuti dengan pertanyaan lanjutan. Kemarin kan Bu Rosana sudah menyampaikan ada 8 keterampilan mengajar ya. Iya. Bertanya dasar dan bertanya lanjut salah satunya. Jadi seorang dosen itu kalau bertanya mulai dari yang mudah ke yang sulit gitu. C1 sampai C6. Kalau ada yang menjawab, sudah Pak. Nah, coba disampaikan seperti apa pengalamannya memasang kabel seperti ini ya. Nah, sudah itu, ternyata ada kesalahan, misalnya pemasangan kabelnya ada yang mungkin dengan langkah yang kita sampaikan, misalnya yang Bapak sampaikan mungkin ada yang lebih cepat misalnya kan. Atau ada hal yang bisa jadi membahayakan ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa disampaikan. Sudah itu Bapak sebagai fasilitator diminta untuk membaca namanya buku panduan praktikum, Pak. Oh. Jadi itu yang kalau praktikum sudah pasti suruh baca buku panduan praktikum. Iya. Jadi anak-anak silakan di awal silakan dibaca buku panduan praktikum yang sudah dibagikan di awal perkuliahan. Ya, silakan dibaca bagaimana langkah-langkah pemasangan kabel, di sana ada. Nah, baru tapi di PowerPoint-nya ada tuh, bacalah buku panduan praktikum misalnya tahun sekian, misalnya karyanya Pak Muhadjir tahun berapa kan.
Nah, silakan dibaca 10 menit misalnya atau 15 menit ya langkah-langkah pemasangan kabel ini dengan ini misalnya. Silakan tanya jawab. Kira-kira yang mana yang kurang paham dari karena ini fokusnya kan ke pemasangan kabel. Iya, pemasangan Karena kabel. Bapak tadi memang penting ya materi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau menurut saya lebih tepat itu, Pak. Lebih tepat mereka baca buku panduan praktikum, kemudian tanya jawab, ya langkah-langkah mana yang kurang jelas. Ya. Sudah itu Bapak baru memberikan sudah itu baru penguatan kan dari Bapak. Nah, penguatan langkah-langkahnya itu, Pak, ya. Ya, penguatan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini boleh misalnya kalau di praktikumnya ada, kalau biasanya kan kalau di praktikum biasa langsung Bapak yang mempraktikkan kan, Iya, langsung benar. mensimulasikan. Ya sudah Benar. Bapak simulasikan saja langsung. Anggap saja ini waktu nanti kan simulasi langsung kan di atau Iya, Bapak berikan biasanya langsung dalam bentuk simulasi. video. Saya Kan, langsung praktek simulasi. oke, nanti di real teachingnya Bapak simulasikan dulu ya. Iya, Simulasikan pemasangan kabel tadi, dicontohkan. iya. Setelah konsep mereka tadi sudah kuat, kalau praktikum tuh boleh saja soal juga boleh ya, soal pilihan ganda untuk menguasai konsep langkah-langkah pemasangan. Bapak berikan soal aja nggak apa-apa, soal sebelum diberikan pelatihan, pelatihan Iya. untuk memastikan pemahaman mereka setelah membaca buku panduan praktikum. Ada soal kognitif pilihan ganda saja tidak apa-apa. Oh, Nah, soalnya silakan baca urutan pemasangan kabel berikut. Dari urutan di atas, coba urutkan pemasangan kabel ini dengan benar. Yang mana yang benar gitu. Soal-soalnya seperti itu kan. iya. Nah, sudah itu Bapak berikan contoh bagaimana pemasangan kabelnya. Sudah itu baru masuk ke tahap merencanakan proyek, Pak. Jadi memang ini sebenarnya individu atau kelompok nanti, Pak? Harapan kan individu. Kan? Kalau pemasangan kabelnya itu harus individu. Iya, individu kan. Tapi Jadi kalau memang konfigurasinya itu harus berkelompok karena nggak bisa nah, sendirian ya. oke, jadi jadi pemasangan kabelnya mungkin secara individu nanti Ya, yang konfigurasinya konfigurasi. secara kelompok. Karena PJBL ini bisa kelompok, bisa individu proyek ini. Iya, Nah, tapi kalau dari kementerian harapannya secara kelompok. oh, kelompok ya. Kelompok itu maksudnya nanti ada 8 kabel, tapi dikerjakan secara kelompok. Ini ada proyek nih, pemasangan kabel di desa ini misalnya. Atau di ruangan ini ada 8 kabel, anggotanya 8 gitu kan. Jadi siapa secepatan itu yang juara satunya gitu aja. Secepat Iya. tapi juga berhasil kan. Iya. Jadi setelah Bapak contohkan, sudah itu ada namanya merencanakan proyek, membuat jadwal proyek, buat tabel. Mereka suruh buat tabel perencanaan, Pak. Misalnya ada 8 kabel, nanti siapa koordinatornya, yang kabel yang jenis ini siapa, kabel ini siapa. Nanti buat jadwal, ya. Di jadwal itu di ruang mana kan, tempatnya di mana, waktunya kapan, pemasangan kabel itu. Karena proyek ini kan di praktikum kalian kan. Iya. Tapi setelah itu baru mereka melaksanakan proyek dan Bapak monitoring keliling. Bagaimana Mustari sudah belum? Nah, tadi kan belum terlihat itu. Ya, benar. Bagaimana Mustari apakah sudah memasang kabel ini yang kelompok ini? Ini targetnya 8 baru 5 yang selesai yang kelompok ini misalnya kan? Iya. Itu nanti diharapnya di real teaching seperti itu, Pak. Nanti kalau sudah baru disampaikan hasilnya, ya, diumumkan. Tapi dengan target waktu Bapak punya simulasi waktu lah ya. Kalau misalnya ada berapa kabel selesai itu berapa lama paling lama gitu kan untuk pemula ini kan pemula ya. Iya. Belajar pemula itu berapa lama waktunya diestimasikan waktunya. Disesuaikan dengan jumlah SKS-nya. Nah, Saya ya. kira itu Pak ya untuk masukan untuk Pak Ya. Muhajir. Terima kasih banyak Pak Ya, masukannya Pak. sama-sama ya. Terima kasih banyak Pak. Saya kembalikan ke Bu Neni. Baik, terima kasih Pak Noe. Eh, nah, ini untuk menjadi catatan nanti untuk realisasinya di real teaching ya, Pak Muhajir ya.